Allah melihat kepada standarisasi kualitas amalan hati dan amalan zahir. Mana dalam hadis bahkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Sebenarnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu, suwarikum, dan tidak juga melihat kepada jasa-jasa kamu, ajsadikum, fisik kamu maksudnya. Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kamu. Walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat kepada ila qulubikum wa amalikum, itu qulubikum, hati-hati kalian, maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan kualitas amalan fisik, amalan zahir, baik perkataan maupun perbuatan. Dan intinya adalah kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, semua yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa berarti orang yang telah menuju derajat ahsanu amalan, yaitu yang paling ikhlas, yang paling ittiba, yang paling beriman, yang paling soleh. Pokoknya intinya yang semua paling tuh, semua paling dalam kebaikan, dia yang mengambil. Itulah namanya ahsanu amalan. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 sebagai alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang menciptakan hidup dan mati supaya untuk menguji siapakah di antara kalian yang ahsanu amalan, yaitu yang terbaik amalnya. Dia yang terbaik amal, dia yang paling ikhlas, yang paling ittiba, yang paling bertauhid, yang paling berilmu, yang paling beramal, yang paling saleh, yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sebenarnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yaitu yang telah sampai kepada derajat ahsanu amalan. Di sinilah kita harus berfastabiqul khairat untuk menuju derajat yang mulia tadi, derajat atqakum, derajat ahsanu amalan. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 tadi dan surah Al-Kahfi ayat 7. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7 disebutkan juga Allah ciptakan dunia dan perhiasannya supaya untuk menguji siapa di antara mereka yang tidak ahsanu amalan, yang terbaik amalnya, yang paling ikhlas, yang paling ittiba, yang paling bertauhid, yang paling saleh, dan yang paling bertakwa. Intinya atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kualitas amalan hati itu yang asasnya adalah tauhid. Tauhid itu menyangkut bab keikhlasan, keimanan, dan nanti baru masuk untuk
kesolehan hati, apakah itu tawadu, jujur, qanaah dan lain-lainnya dan seterusnya. Ini tentu dimulai dari asasnya, yaitu tauhid. Jadi kalau perusak hati yang paling besar adalah syirik, yaitu keyakinan syirik, akidah syirik, maka pengobat hati yang paling besar, penyembuh hati yang paling besar adalah tauhid sebagai asas penyembuh hati. Karena hati yang jatuh kepada syirik, hati yang telah rusak. Jadi apabila hatinya rusak, maka nanti amalannya ikut rusak, karena hati itu menyangkut keyakinan, menyangkut akidah. Jadi kembali lagi jadi amalan hati, kualitas amalan, asas amalan hati itu tasbih dan tarbiyah, itu mentasbih hati itu dari keyakinan syirik, yaitu akidah syirik. Pakai syirik dalam uluhiyah, dalam syirik asma wa sifat, dalam syirik rububiyah, dan kemudian ditarbiyah dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Begitu juga hati itu ditasbih dari keyakinan bid'ah hasanah. Adanya keyakinan meyakini tentang bolehnya bid'ah hasanah, ini adalah keyakinan yang batal, yang merusak hati tadi. Sehingga hati itu dikomando untuk berbuat bid'ah dengan dalih hasanah. Makanya keyakinan bid'ah hasanah itu adalah masuk bagian dari istihsan, dan Imam Syafi'i telah memponisnya sebagai membuat syariat. Man ihtasana faqad syara, barang siapa yang berihtisan maka sungguh ia telah membuat syariat baru dalam ibadah, dalam beragama. Jadi hati itu harus dibersihkan. Supaya hati itu berkualitas, tentu harus dimulai dari asasnya. Yang merusak hati itu syirik, tentu dibersihkan dengan tauhid sebagai asasnya. Kemudian dibersihkan hati itu daripada keyakinan tentang bid'ah, adanya bid'ah hasanah atau ihtisan. Kemudian ditarbiyah dengan keyakinan ittiba, yaitu dasar keyakinan itu untuk beritiba kepada agama, seperti yang disebutkan Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah, dan kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi hati tadi telah dibersihkan dengan tauhid sebagai asasnya, dibersihkan dari perusak asasnya itu syirik. Jadi ditasbih dari syirik yang merusak hati, keyakinan yang merusak hati, ditarbiyah kepada tauhid, yaitu keyakinan tauhid yang memperbaiki hati tadi dengan asas tauhid tadi. Kemudian dengan manhaj, jadi ditasbih hati itu dari keyakinan bid'ah, yaitu bid'ah hasanah, istihsan, ditarbiyah kepada ittiba, keyakinan untuk beritiba, keyakinan dan keimanan untuk beritiba kepada Rasul dalam beribadah, dalam beragama, dalam mengikuti prosedur dan kaifiah saya ittiba Rasul. Setelah kemudian baru disempurnakan dengan amalan-amalan kesolehan hati seperti jujur, tawadu, qanaah dan seterusnya. Setelah hati diperbaiki kualitasnya dengan asasnya, dengan manhajnya, kemudian dengan pelengkap amalan soleh hati, baru masuk kepada amalan fisik. Itu tentang amalan-amalan tauhid. Itu dengan dasar tauhid tadi kita harus melaksanakan amalan-amalan tauhid, baik itu secara lisan, mengucapkan syahadat, kalimat puji-pujian kepada Allah, zikir, apa semuanya. Intinya lisan maupun perbuatan yang berasas kepada amalan tauhid tadi, amalan hati yang bertauhid, kemudian digerakkan dengan amalan fisik, lisan maupun perbuatan yang menggerakkan pada amalan tauhid. Baru kemudian ittiba, mengamalkan amalan-amalan yang ittiba, baik ittiba atau tauhid maupun muamalah, baru fastabiqul khairat dengan amalan-amalan nafilah menuju ahsanu amalan tadi. Di ahsanu amalan ini dengan amalan-amalan nafilah yang disyariatkan, bukan amalan bid'ah. Jadi ditasbih dari amalan-amalan bid'ah, ditarbiyah dengan amalan-amalan sunnah, baik itu tauqifiyah maupun muamalah. Setelah itu baru berlama-lama dalam amalan-amalan nafilah menuju itu tadi, fastabiqul khairat, ahsanu amalan, atqakum, derajat atqakum, yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu ahsanu amalan, amalan yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling beriman, yang paling beritiba, yang paling bertauhid, yang paling soleh, yang paling soleh.
kualitas standarisasi untuk menilai suatu kualitas amalan seseorang itu dengan kualitas amalan hati. Dimulai dengan kualitas amalan hati, kemudian baru dilanjutkan kualitas amalan perbuatan. Itu yang disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu, wajah-wajah kamu, wala ila ajsadikum, juga tidak melihat kepada jasa-jasa kamu atau fisik-fisik kamu, wala ila amwalikum, dan tidak juga melihat kepada harta-harta kamu. Walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati-hati kamu. Maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan kualitas amalan dan semuanya tentu dasarnya adalah tauhid sebagai asalnya, ittiba sebagai mahalnya, dan amal saleh sebagai penyempurna dan pelengkapnya. Jadi tidak boleh ternodai oleh syirik, bid'ah dan maksiat. Jadi kualitas amalan hati itu harus dimulai dengan tauhid sebagai asasnya, ittiba sebagai manhajnya, dan amalan-amalan soleh hati sebagai penyempurna amalan-amalan hati tadi. Kemudian untuk kualitas amalan amal ya sebagai tauhid sebagai asasnya juga, ittiba sebagai manhajnya, dan amalan-amalan soleh zahir, amalan-amalan soleh baik lisan maupun perbuatan yang untuk sebagai penyempurna dan pelengkapnya. Dan fastabiqul khairat dengan amalan-amalan nafilah, berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan nafilah yang disyariatkan, bukan amalan bid'ah, menuju derajat atqakum tadi yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, atau derajat ahsanu amalan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Surah Al-Mu ayat 2 dan juga surah Al-Kahfi ayat 7. Dan surah Al-Kahfi ayat 7, Allah ciptakan dunia dan perhiasannya untuk menguji mereka siapa yang paling terbaik amalannya, ahsanu amalan, yang paling bertakwa tadi, atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yaitu yang menjaga kualitas amalan hatinya dan kualitas amalan qulubikum wa amalikum tadi. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tapi Allah melihat kepada kualitas amalan hati dan kualitas amalan fisik, lisan dan perbuatan, dan juga dakwah, termasuk dakwah. Dan kemudian ya standarisasinya adalah Allah melihat kepada qulubikum wa amalikum, kualitas amalan hati dan kualitas amalan amal, dan keduanya tetap di atas tauhid sebagai asasnya, ittiba sebagai manhajnya, dan amalan saleh sebagai penyempurna dan pelengkapnya.